Halo, selamat siang Bapak Ibu, anak-anak, staf, mentor, PPA Maranatha. Perkenalkan, nama saya Cahyo Wibowo. Saya salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Sada Wacana. Saya diminta untuk menjelaskan begitu ya, kemudian sharing, mempresentasikan terkait tentang parenting, pola hidup sehat gitu. Jadi nanti akan saya coba share, ya saya diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Nanti akan saya jelaskan ya sedikit apa itu parenting, kemudian jenis-jenis parenting, kemudian nanti akan mengarah ke bidang keilmuan saya yaitu kesehatan aktivitas fisik ya, olahraga dan lain-lain. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat. Baik Bapak Ibu, jika saya share screen terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat ya. Saya bisa langsung mulai saja. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu parenting. Kemudian nanti akan fokus kepada bagaimana pola hidup sehat dan apa yang dilakukan. Kemudian keuntungan untuk melakukan pola hidup sehat itu seperti apa saja. Nah, apa itu parenting? Jadi menurut APA, parenting adalah suatu pola pengasuhan oleh orang dewasa. Dalam hal ini tidak terbatas dengan hubungan biologis, yang artinya tidak harus memiliki hubungan darah atau sebagai orang tua dan anak, tidak. Yang memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memastikan ya anak-anak atau anak didik selalu dalam keadaan sehat dan aman. Yang kedua, ya mempersiapkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang produktif. Kemudian yang ketiga adalah mewariskan nilai-nilai budaya. Nah, untuk memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman, tentunya harus ada pola pengasuhan yang baik dan benar ya, seperti mengajarkan olahraga dan lain-lain. Nah, ini orang tua atau uh, orang dewasa yang di umurnya di atas anak-anak dapat melakukan parenting. Ini menurut APA. Nah, sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, parenting adalah sebuah interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak, ya, dengan tujuan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Ketika kita melihat dari dua pengertian yang sudah saya tadi jelaskan, dapat disimpulkan bahwa parenting ini adalah sebuah kegiatan atau pola pengasuhan yang bertujuan untuk mendewasakan anak supaya dapat mandiri, kemudian ya berdiri di kaki sendiri, dapat melakukan hal-hal secara berpikir dewasa dan lain-lain. Nah, ada beberapa jenis parenting yang sering kita jumpai mungkin, atau bahkan Bapak Ibu yang memiliki anak melakukan pola pengasuhan ini. Yang pertama adalah authoritarian parenting. Ini pola pengasuhan atau jenis parenting yang bersifat otoriter, yang memaksakan kehendak orang tua, merasa benar, ya, dan membatasi ruang gerak anak. Akibatnya apa? Anak akan menjadi pasif, ya, tidak pede, kemudian merasa terkekang begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada authoritative parenting. Ini kebalikan dari authoritarian parenting, bahwa orang tua dapat membebaskan ya, bukan membebaskan juga, tetapi dapat mendukung pemikiran, kemauan anak dan lain-lain, tapi tetap dalam pengarahan. Intinya anak dapat merdeka dengan pola pengasuhan ini. Yang ketiga adalah indulgent parenting. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi orang tua dalam jenis parenting ini terlibat penuh dalam pengasuhan, tetapi lebih kepada memanjakan anak. Hal positifnya anak menjadi lebih lebih percaya diri ya, tetapi dalam negatifnya anak akan lebih manja nanti dalam jenis parenting ini. Kemudian yang selanjutnya adalah neglectful parenting, ya, kita bisa melihat di situ anaknya cemberut begitu ya, nggak boneka, sedang ayahnya mungkin sedang sibuk bekerja ya, di depan gadgetnya, laptop,
tablet dan lain-lain. Nah, hal ini sangat merugikan untuk anak. Karena secara tidak langsung begitu ya, anak akan merasa tidak dapat perhatian, tidak, ini akan menjadi nggak pede untuk kehidupan anak. Selanjutnya adalah holistik integratif, PHBS. Apa itu PHBS? Ini pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang parenting ya. Kemudian, nah, di dalam parenting ini masuk dalam kategori dalam satu rangkaian holistik integratif. Apa itu holistik integratif ya? Jadi hal yang secara keseluruhan berkesinambungan seperti itu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa saya akan menjelaskan tentang parenting, apa itu parenting, sedikit apa itu tentang parenting, dan kemudian akan menjelaskan tentang pola hidup sehat, terkhusus di bidang keilmuan saya. Nah, yang biasa kita dengar PHBS, apa itu PHBS? Pola hidup bersih dan sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran ya, sebagai hasil pembelajaran ya, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok masyarakat ya yang mampu mandiri di bidang kesehatan ya, dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat ya, ini menurut Kementerian Kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di depan apa itu PHBS, kemudian apa saja yang dilakukannya, yang biasanya dilakukan di masyarakat atau disosialisasikan di masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang pertama bisa dilihat ada persaingan ya, dapat ditolong tenaga kesehatan, kemudian dapat memberikan ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, ya, menggunakan jawaban sehat, melakukan aktivitas fisik. Ya, ini yang nanti akan saya jelaskan, lebih mengerucut kepada itu di bidang keilmuan saya. Kemudian ada makan buah ya, tentang gizi seimbang, memberantas jentik, rumah sakit dan lain-lain. Ini harus dilakukan apalagi waktu sekarang di masa pandemi Bapak Ibu ya. Kita harus mungkin ekstra menjaga kesehatan, melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, Bapak Ibu di masyarakat ya, di keluarga, di lingkungan masyarakat dimanapun berada harus dapat melakukan rangkaian kegiatan kesehatan ini ya. Jadi saya mulai mengarah mengerucut kepada kesehatan. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki keluarga dan anak-anak harus rutin untuk mengikuti layanan kesehatannya. Bisa untuk cek berat badan misal, atau kemudian di puskesmas terdekat ya, kemudian melakukan olahraga dan lain-lain. Setelah itu dapat mengikuti vaksinasi ya, kemudian ada pemberian vitamin secara rutin, nah itu harus secara berkala dilakukan. Kemudian rangkaian kegiatan ini, parenting kesehatan ini harus dilakukan atau di dalam pemantauan tenaga profesional. Dalam hal ini bisa dikatakan dokter, perawat ya dan lain-lain. Kemudian rangkaian kegiatan parenting kesehatan ini dapat didukung dengan rumah sakit, puskesmas ya. Jadi masyarakat atau kelurahan dan lain-lain dapat melakukan kerjasama dengan tenaga-tenaga kesehatan ya. Biasanya yang saya ketahui beberapa yayasan juga ada melakukan bisa dibilang melakukan pengabdian seperti itu ya. Beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali datang ke desa-desa, kemudian melakukan vaksinasi atau mungkin memberikan vitamin atau mungkin pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi di dalam lingkup pola hidup sehat, bagaimana kita melakukan pola hidup sehat, tentunya diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga dan gizi seimbang. Jadi tidak bisa kita hanya olahraga saja tetapi gizinya tidak tercukupi, itu akan mempengaruhi pola hidup kita. Kemudian juga nanti akan saya jelaskan tentang istirahat ya. Bagaimana pola istirahat, bagaimana pola tidur yang tepat. Untuk yang gizi seimbang ya, ada di sini bisa dilihat yang pertama
biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Kemudian batasi konsumsi panganan manis ya, asin, yang berlemak, ya, tidak boleh berlebihan seperti itu. Kemudian ada juga bisa dilihat di layar melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik ya di dalam rumah atau di luar rumah atau di tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat olahraga, dan kemudian harus mengetahui tentang weight management, yaitu pengelolaan manajemen berat badan ya, karena nanti kalau misal terlalu gemuk ya, terlalu kurus juga tidak bagus, nanti akan saya jelaskan ya untuk slide selanjutnya. Mengkonsumsi lauk pauk ya yang mengandung protein tinggi, kemudian menjaga kebersihan ya, cuci tangan pakai sabun ya dengan air mengalir. Kemudian selanjutnya biasakan sarapan pagi, ini penting Bapak Ibu ya. Untuk sarapan pagi biasakan minum air putih ya, jangan terlalu banyak gula yang manis dan lain-lain. Banyak makan buah dan sayur dan lain-lain. Nah, hal ini didukung dengan kebutuhan tidur ya. Jadi ketika kita ingin menjadi sehat, kita tidak hanya olahraga saja, enggak. Tidak hanya makan bergizi saja, enggak. Atau tidur terus juga, itu tidak baik. Kita harus tahu Bapak Ibu berapa sebenarnya kebutuhan ya, kebutuhan tidur kita ya, sesuai usia Bapak Ibu dan kemudian nanti anak-anak dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah usia 0 sampai 1 bulan. Ya, bayi yang baru mencapai ya sekitar 2 bulan umumnya membutuhkan tidur 14 sampai 18 jam ya. Untuk usia 1 sampai 18 bulan ya sekitar 12 sampai 14 jam. Kemudian untuk usia 3 sampai 6 tahun ya sekitar 11 sampai 13 jam untuk tidur. Untuk usia 6 sampai 12 tahun 10 jam, untuk usia 12 sampai 18 tahun 8 sampai 9 jam, kemudian usia untuk 18 sampai 40 tahun sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, untuk lansia kebetulan itu terus menurun ya, cukup 7 jam per hari ya. Jadi selain memperhatikan yang tadi saya sudah jelaskan makanan, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan tidur sesuai usia kita. Nah, kemudian saya akan masuk kepada aktivitas fisik ya, aktivitas fisik. Nah, ada disebut ketidakaktifan fisik. Apa itu? Jadi kita males-malesan begitu ya, sering nonton, terlalu banyak nonton TV, terlalu sering duduk, tidak pernah melakukan aktivitas fisik, olahraga ya, aktivitas di rumah, menyapu, mengepel, kemudian apalagi membersihkan batu-batu pekerjaan di rumah ya, itu adalah yang disebut aktivitas sedentary ya. Nah, ini akan berdampak kepada yang sudah Bapak Ibu lihat bisa lihat di share di screen-nya, adalah obesitas. Apa itu obesitas? Apa itu obesitas? Obesitas ya kelebihan berat badan ya. Berat badan tidak ideal, tetapi tidak hanya obesitas sebenarnya juga berat badan di bawah ideal juga sangat juga berbahaya. Nah, untuk obesitas sendiri akan berpengaruh ke beberapa organ tubuh ketika kita tidak sadar untuk melakukan aktivitas fisik. Kita tidak sadar, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga ya, atau kita bisa bermain di beberapa tempat rekreasi dan lain-lain. Nah, salah satu beberapa antara contohnya adalah untuk paru-paru, kulit ya, kemudian sendi-sendi, hati ya, tulang, lambung dan lain-lain itu akan memiliki secara fisiologis memiliki penurunan, nanti akan mengalami penurunan akibat ketidakaktifan fisik kita karena kita males ya. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan untuk dapat sadar melakukan aktivitas fisik atau olahraga, karena ini hal yang sangat penting Bapak Ibu ya, karena ini akan menjadi habit kita ya, karena kebutuhan kesehatan terus dibutuhkan ya di masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan?
untuk aktivitas fisik. Ya kita bisa melakukan jogging ya, kemudian jalan-jalan, kemudian rekreasi atau mungkin berenang atau mungkin melakukan main badminton begitu, naik turun tangga, kemudian bermain sepak bola mungkin atau sepedaan ya yang sekarang hits. Kemudian kurangi kurangi aktivitas yang malas-malasan seperti itu ya, seperti terlalu banyak di depan layar nonton TV ya, main HP sambil tiduran apalagi sambil ngemil begitu kan, waktu cocok sekali. Jadi ya itu bisa bisa dikurangi. Kemudian sesekali dapat latihan kekuatan ya, bisa pergi ke gym, angkat besi, atau mungkin kalau tidak ya bantu-bantu, kalau tidak bisa ke gym atau mungkin bantu-bantu di rumah ya, angkat air dan lain-lain. Nah itu bisa menjadi salah satu sarana untuk berlatih kekuatan otot ya, karena otot itu harus dilatih supaya tidak mudah mengalami cedera. Nah, beberapa berapa kali yang harus dilakukan ya, sekitar 3 sampai 4 kali dalam seminggu ya, bisa dilakukan seperti itu latihan-latihan ini ya. Kalau misal tidak sempat pergi ke lapangan olahraga atau tidak sempat pergi ke gym dan lain-lain, bisa di rumah saja ya, dengan latihan-latihan variasi yang banyak sekali kita nonton di YouTube, nonton dimanapun, banyak referensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu yang menjadi dapat mempunyai lahan atau menjadi petani, itu luar biasa ya, itu aktivitas fisiknya dikatakan bagus karena pulang pergi ke lahan ya, kemudian mencangkul dan lain-lain, itu sudah luar biasa. Nah, untuk anak-anak juga penting Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak harus diperhatikan. Sekarang kita melihat bahwa banyak anak-anak mungkin saya melihat pasif ya, karena apalagi sekarang sekolah online, walaupun memang beberapa sudah memulai offline, tetapi terlalu banyak di depan layar menonton TV, tidak melakukan olahraga, itu akan menimbulkan kelebihan berat badan ya, atau obesitas. Kemudian jika kurang olahraga tetapi makan asupan gizinya terlalu berlebihan, banyak minum manis, makan manis, itu akan yang mempercepat weight manajemennya nggak bagus. Jadi berat badan itu nggak menjadi ideal Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana ketika kita tidak melakukan aktivitas fisik atau malas-malasan olahraga terjadi apa. Kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan itu secara rutin yang menjadi habit atau menjadi kebiasaan ya, kita dapat melihat benefitnya. Apa itu benefitnya? Ya, atau keuntungan meningkatkan kinerja beberapa organ tubuh ya, tadi otak, otot ya, kemudian weight management yang tadi sudah saya jelaskan, pola pola manajemen berat badan ya, kemudian untuk tekanan darah ya bisa stabil. Kalau kita juga terlalu malas-malesan, banyak konsumsi kopi, garam, asin-asinan begitu, akan cepat naik darah tinggi ya. Darah tinggi itu, nah ketika kita punya hipertensi, itu juga salah satu penyebab kita akan mengalami stroke ya. Stroke karena dipicu dari jantung, juga juga bisa karena itu dipicu dari hipertensi. Kemudian benefitnya apa? Ketika kita sering lari begitu ya, sering kardio, sering latihan aerobik, itu akan meningkatkan kardio respirasi kita, kemampuan VO2 max kita, kemampuan kalau bahasa umumnya apa ya, kemampuan untuk bernafas lebih baik ya. Kita mempunyai VO2 max ya, kemampuan oksigen maksimal yang baik. Jadi kita kalau misal main sepak bola, anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu bisa lebih lebih kuat ya, lebih tahan lama endurance-nya, atau daya tahannya, stamina-nya lebih 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 kuat dan lain-lain. Nah, endurance ini kan untuk kardiorespirasi ini kan digunakan untuk banyak hal ya. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekalian jalan kaki ke mall, ke pasar dan lain-lain, itu juga membutuhkan kemampuan kardiorespirasi, kemudian kemampuan otot dan lain-lain. Semua semua terorganisir atau terintegrasi jadi satu Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhatikan anak-anak, khususnya juga kita lihat di usia-usia
sekolah dasar ya, itu sangat penting karena saya lihat berdasarkan penelitian juga, saya lihat di SD itu memang beberapa ada yang obesitas ya. Mungkin tidak semuanya, tapi hal itu menjadi perhatian kita karena eh, anak yang obesitas itu bukan terlihat lucu Bapak Ibu, tetapi eh, menjadi apa ya, perhatian supaya dapat lebih bisa ditreatment untuk hidup sehat, ya dapat berolahraga, menanamkan rasa percaya diri untuk olahraga, kemudian manajemen makanannya ya, jangan terlalu banyak karbohidrat ya, jangan terlalu banyak protein yang berlebihan, kemudian untuk yang manis-manis juga. Nah, ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk melakukan parenting untuk pola hidup sehat. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut dari apa yang saya jelaskan, bisa langsung menghubungi mungkin staff ya, atau bisa menghubungi WA saya. Nanti kita akan coba sharing bagaimana melakukan atau membuat program aktivitas fisik untuk anak-anak supaya anak-anak tidak pasif hanya di rumah saja begitu kan, atau main HP saja begitu. Kalau saya lihat dulu, mungkin zaman saya masih dapat ya, waktu saya masih kecil, saya bermain di luar begitu ya, bermain layang-layang bersama teman-teman, kemudian lari-larian nggak pakai sandal dan lain-lain. Tetapi untuk saat ini saya lihat sudah mulai jarang ada, mungkin, tetapi mungkin tidak semua ya, tidak semua. Khususnya mungkin di perkotaan saya melihat sekarang sekarang apalagi anak-anak sudah pegang gadget ya, apalagi sekolah online begitu ya, kita harus membuat sebuah program parenting yang baik untuk anak-anak dapat hidup sehat ya, hidup sehat melalui aktivitas-aktivitas yang disusun, aktivitas-aktivitas yang diberikan untuk membiasakan anak dapat beraktivitas fisik, entah itu bersama teman-temannya ya, entah itu bersama keluarga ya. Ini menjadi hal yang penting menurut saya, karena saya dari bidang keilmuan keolahragaan. Anak akan melihat orang tua akan menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ya, mohon maaf begitu. Tetapi ketika kita memberikan teladan, kita ayo nak kita olahraga, kita seminggu sekali kita piknik kemana, renang atau apa, kemudian setiap sore jogging dan lain-lain, itu akan memberikan dampak yang menurut saya baik untuk anak-anak, memberikan pola pengasuhan yang baik. Maaf, bukan menggurui, tetapi ini hal-hal yang harus kita perhatikan terkait aktivitas fisik ya, untuk kesehatan anak-anak. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menikmati video ini. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.